Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Jadi dulu ketika kasusnya Pak MKC itu mulai mencuat, mulai muncul ke hadapan publik dengan kasus penistaan agama, saya mulai menganalisis bahwa ketika kasus ini dijadikan serius dan dimasukkan ke dalam ranah hukum, maka ini kemungkinan akan menjadi pintu bagi penginjilan orang-orang Kristen terhadap kepada orang-orang saudara-saudara kita yang non-Kristen. Dan benar saja saya mendapatkan salah satu video yang saya ingin bagikan kepada saudara-saudara, di mana ketika jaksa yang adalah seorang Islam bertanya kepada seorang saksi ahli dalam kekristenan, saksi ahli Kristen, dan beliau menjelaskan tentang iman Kristen kepada si jaksa yang adalah Islam. Dan saya sarankan untuk saudara-saudara, jika menyimak video ini silakan pakai headset karena kemungkinan suaranya tidak akan terdengar dengan jelas jika hanya pakai speaker. Lebih baik pakai headset supaya saudara-saudara bisa menyimak video ini dengan baik. Dan kita lihat bagaimana jaksa diinjili oleh saksi ahli dari kekristenan. Izin melanjutkan Mas Hakim, saya mungkin lebih dulu ke ahli teologi. Ahli teologi ini, mohon maaf nih sebelumnya, mungkin saya agak banyak bertanya karena kalian saudara di bidang teologi umat Kristen dan saya sendiri adalah seorang Islam. Jadi saya tidak tahu apabila saya salah menyampaikan, mohon dimaafkan dan dikoreksi. Yang pertama saya tanyakan adalah, ahli ini seorang ahli perbandingan agama atau tidak? Saya teologi, saya sarankan. Teologi, bukan perbandingan agama. Itu salah satu mata kuliah. Oh, salah satu mata kuliah. Makanya tadi belajar juga mengenai Islam ya, sedikit ya. Yesus Kristus itu sebagai Tuhannya umat Kristen itu lahirnya di mana? Yerusalem. Yerusalem. Pada zaman itu di Yerusalem itu masyarakatnya berbahasa apa? Di sana campur. Nah, tapi yang jelas Alkitab penggunaannya adalah ada 3 bahasa, Aram, Ibrani, dan terutama adalah bahasa Yunani. Bahasa apa? Yunani. Yunani. Ini saya tidak tahu, maaf ketika saya salah. Nah, itu dalam dalam penjajahan Roma. Oke, dalamnya. Berbahasa Yunani. Pada saat zaman, kalau kami dalam Islam itu adalah Nabi Isa alaihissalam ya, dan ajaran Kristen itu Yesus ya. Itu Alkitab itu awalnya berbahasa apa? Alkitab. Pada zaman Nabi itu, pada zaman Nabi Isa atau pada zaman Yesus Alkitab itu ditulis. Itu jadi gini Pak. Bicara kita ya. Beda konsep Pak. Jadi bukan dari pewahyuan langsung jatuh itu dan lain sebagainya, tetapi mulai ditulis itu oleh para saksinya, yaitu para murid. Itulah yang disebut Injil sinopsis seperti itu Pak. Nah, Alkitab itu adalah kumpulan-kumpulan kitab dari Perjanjian Lama. Itu menceritakan tentang nubuatan Yesus. Itu kan dari setiap, jadi di luar biasanya Alkitab yang saya imami adalah Alkitab itu ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun dan kemudian ditulis oleh lebih dari kurang lebih 40 penulis dalam suku bangsa bahasa yang berbeda-beda dari zaman Musa sampai kepada zaman Yesus, lalu ditulis ketika Yesus sudah naik ke surga, disitulah mulai ditulis Pak. Seperti itu. Dan itu berdasarkan iluminasi atau istilahnya dalam 1 Timotius 3:16 ya, kalau saya tidak salah, intinya bahwa tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus bermanfaat untuk mengajar dan seterusnya. Jadi konsepnya adalah para hambanya ini berdasarkan suku bangsa bahasa dalam kurun waktu yang berbeda diberikan inspirasi dari Roh Kudus untuk menuliskan semua firman-firman Tuhan. Menuliskan firman Tuhan Ya, itu berdasarkan sesuai teks dan konteks sejarah tersebut. makanya itulah penyebabnya Alkitab itu bahasanya Iya. banyaknya berbeda. Ya, dan kemudian tetapi yang kami imani punya basic longitudinal program yang sama, yaitu keselamatan di dalam. Oke. Apakah tadi kan ahli juga mengatakan ahli sempat mempelajari agama Islam perbandingan agama. Apakah ahli tahu? Kalau Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab sampai sekarang tidak pernah berubah, itu karena ada ayatnya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya dibacakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami dalam kurung pula yang memeliharanya.
Oleh karena itulah dalam agama Islam Al-Quran itu masih satu bahasa, tidak berubah sama sekarang, yang ada cuma terjemah. Apakah ahli tahu itu? Saya tahu. Tahu. Dan itu saya menghargai iman. Iya, kita sama-sama menghargai iman, makanya saya tanyakan. Apakah ahli tahu karena pernah belajar Islam? Surat Al-Fatihah? Ya, saya tahu. Tahu. Apakah ahli tahu ayat 1 surat Al-Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim? Tahu. Ayat 2-nya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itu, apakah kalian tahu? Karena itu bagi umat Islam adalah firman Tuhan, wahyu Allah, itu tidak boleh dirubah. Apakah kalian tahu? Saya tahu. Tahu. Oke. Boleh saya jawab? Boleh. Silakan siapa nanya? Itu iman untuk orang Islam, tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Boleh. Untuk iman Islam. Iya. Iya. Tetapi kalau saya seorang yang bermuslim, saya bukan iman Islam. Saya menggunakan kata Bismillah. Itu adalah dalam konteks bahasa Arab yang netral, dan itu bukan agama. Saya menggunakan bahasa karena saya Kristen, dan di Arab juga ada Kristen Arab yang sama Bismillah. Oke. Itu dari perspektif tadi, karena itu menggunakan bahasa Arab, Bukan intervensi terhadap keimanan. bukan tapi bagi umat Islam itu karena merubah ayat sucinya. Oke, kalian. Kemudian, ya itu respon masing-masing agama kan berbeda. Kita jangan sampai terjadi perpecahan di sini. Karena saya ingin menanyakan sesuai dengan kalian ahli. Kalau saya ingatkan dulu ya, ini agar jangan perdebatan panjang nih antara kami nanti dengan ahli dengan kasih hukum. Saya menjawab Sesuai dengan keadaan saudara ahli. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, kalau tahu bilang tahu, kalau di luar keadaan saudara bilang di luar keadaan saudara. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa bedanya menurut ahli? Apa bedanya bahasa dan agama? Karena kalau di Islam, Al-Quran itu adalah kitab suci yang menggunakan memang karena turun dari Arab dan tidak boleh berubah menggunakan bahasa Arab. Nah, menurut ahli, ada nggak beda bahasa dan agama? Ada. Apa perbedaan? Agama adalah keyakinan seseorang terhadap Tuhan. Bahasa Adalah alat komunikasi. alat komunikasi, iya. Dan komunikasi ini bukan milik agama tertentu. Komunikasi bukan milik agama tertentu. Bahasa bukan, dan tidak ada hak patennya. Iya, Kalau itu dipatenkan, maka orang Islam tidak boleh berbahasa Inggris. iya. Iya, ya, sependapat. Tapi kalau kitab suci yang menggunakan bahasa Arab, kitab suci Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab, itu milik siapa? Yaitu milik orang Islam. Milik orang Islam. Oke. Tapi sekali lagi dari konsep keimanannya, Pak. Iya, konsep gimana? Oke, iya. Kemudian, saya akan jelaskan nanti. Dalam Alkitab, tadi ahli mengatakan ada Alkitab yang untuk anak-anak bahasanya, ya kan? Saya tidak pernah mengatakan. Oh, salah kasih bahasa. Maaf. Tadi ahli mengatakan Alkitab tidak boleh, ini jika saya salah berarti ya, Alkitab tidak boleh membaca letter, harus sesuai teks dan konteks, ya kan? Coba ahli terangkan, menurut kalian saudara dalam agama Kristen, bagaimana cara menafsirkan Alkitab? Cara menafsirkan Alkitab adalah teks dan konteksnya, teks bahasa aslinya bagaimana, konteksnya bagaimana. Gitu. Contoh seperti serangan Ahmadiyah terhadap pertanyaan orang Kristen. Ahmadiyah ditanyakan kenapa umat Muslim memakai jilbab, lalu dia mengkonfrontir, baca di Korintus sekian ayat sekian bahwa orang Kristen itu harus berjilbab, kalau tidak dicukur rambutnya. Nah, itu tidak teks dan konteks, Pak. Itu eksegesis. Apa pandangannya dia berdasarkan konteks pandangan Islamnya, lalu dia membaca Alkitab yang mirip, lalu dia samakan. Pada konteksnya waktu itu di Korintus itu ada perkembangan Kristen luar biasa, karunia rohani luar biasa. Lalu terjadi kekacauan karena banyak perempuan-perempuan miskin dan lain sebagainya yang rambut dikepang-kepang dan seterusnya, itu yang ngaco di cewek-cewek, maaf ibu-ibu yang kayak garis. Lalu Rasul Paulus memberikan aturan dan itu teks dan konteksnya hanya untuk Korintus.
supaya membedakan Kristen yang soleha, maka dia harus pakai mukena. Jadi jilbab itu bukan Islam, di kami juga ada pakai kerudung. Kalau tidak mau, maka cukur rambutmu. Nah, itu yang dimaksudkan MKT. Ya, artinya yang saya tangkap dalam menafsirkan Alkitab pun tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sesuai MKT, penerapannya juga harus sesuai MKT. Ya. Gitu. Ada orang Kristen juga kayak gitu. Ada orang Kristen yang maksa yang di Indonesia pakai kerudung, padahal Itu menurut dalam agama Kristen tidak boleh. Tidak semua yang kerudung itu Islam, Pak. Enggak, yang saya tanyakan fokus saja yang saya tanyakan kan berarti tidak boleh dalam menafsirkan Alkitab secara kotor, artinya ada aturan untuk menafsirkan juga, ya kan? Ini ditujukan kepada siapa? Apakah bisa Pertanyaan selanjutnya, apakah ahli tahu dalam ajaran Islam menafsirkan Al-Quran itu juga tidak boleh sembarangan, asal aturan ada 15 apa ahli tahu? semua agama pasti begitu? Semua agama pasti begitu, tidak boleh sembarangan. Yang sepakat saja. Dan ikat itu kan ya subjektif. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan yang lain. Tadi juga ahli menerangkan masalah ini mohon izin. Menghina Roh Kudus sama dengan penghinaan dalam agama Kristen. Ya, ini. Tetapi ahli memaafkan karena menurut ajaran Kristen memaafkan itu lebih baik. Kewajiban. Yang ingin saya tanyakan, karena ini nggak ngeceng. Dalam kasus yang ini, tahu nggak siapa yang melaporkan perkara tersebut? Orang Kristen, Orang Kristen. Itu bagaimana Pak? Karena dihubungkan dengan pembalasan. Jaksa penuntut umum sesuai ini aja. Oke. Ya, Itu bukan pembalasan tapi keadilan sosial. Oke. Keadilan sosial ya. Kalau begitu selanjutnya pertanyaannya, bagaimana pandangan terkait kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia? Apa yang ada? Kalau misalnya pandangan ahli dan pemahaman ahli bagaimana? Secara paradigma luar biasa kita. Luar biasa. Hanya rusak Indonesia itu Pancasila itu luar biasa. Hanya kita berhenti di pasal 1 terus. Tuhan yang Maha Esa. Bahkan siapa itu? Yang mau sampai supaya yang di luar Islam itu berarti tidak Esa dan lain sebagainya. Itu masalahnya cuma lebih pandangan yang terlalu. Akhirnya ada satu hal yang sampaikan di Indonesia, Pak, bahwa satu itu sama. Dalam pengetahuan sama, kesatuan Republik Indonesia satu itu tidak sama. Botol dan tutup itu harus beda. Tetapi karena fungsinya bisa saling terima, maka sebuah botol. Apakah ahli sependapat kita semua warga negara Indonesia harus saling menjaga kerukunan umat beragama? Harus sependapatnya. Ya. Oke. Kemudian sambung lagi dengan kata ya. Masalahnya kan ada soal respon, Pak. Kedewasaan soal respon. Dan ada yang aktifin. Masalahnya kan di situ. Dalil, lawan dengan dalil dengan diskusi. Masalahnya dalil melawan kan banyak. Jadi tapi sepakat harus menjaga kerukunan. Hanya soal respon yang saya soal itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, ahli juga mengatakan ada etika. Lepas aja Saya ngajak komunikasi dengan suara saya. Dalam menyampaikan khutbah evangelis pendeta itu harus ada etika. Bisa nggak ahli terangkan etika apa yang harus dimiliki dalam ajaran agama Kristen? Yang sambungan katakan dia di atas etika, di atas tidak. Apakah dalam ajaran agama Kristen dalam menyampaikan khutbah itu boleh mengambil kitab suci orang lain kemudian itu dijelaskan? Dalam ilmu perbandingan agama, ya sah-sah saja dalam agama bukan menghina. Ilmu perbandingan agama. Kalau bukan dalam ilmu perbandingan agama, Dalam sebelah. kalau bukan dalam ilmu, kalau ilmu perbandingan agama artinya itu dalam universitas, dalam pendidikan, dalam konteks resmi. Itu adalah sesuatu untuk menambah ilmu, bukan cuma. Iya, itu. Ya. Tapi kalau di luar itu bagaimana? Di luar itu biasa tidak tahu. Tidak tahu. Ya, tapi intinya dalam rangka mendidik jemaatnya, yaitu baik. Sebenarnya tujuannya seperti yang saya katakan. Untuk jemaatnya, Ya, orang Kristen itu harus belajar Islam untuk mengasihi mereka. untuk mengasihi sesuai dengan Islam itu begini, surganya begini, di akhirat begini, dan lain sebagainya. sesuai dengan amanat agung tadi yang disampaikan. Ya. Ya. Untuk mengasihi Allah ternyata beda dengan kita. Dan itulah kita mengasihi. Beda bukan musuh. Beda bukan musuh. Ini bagus sekali. Tapi bagaimana kalau yang disampaikan itu tidak beretika? Arti etika ini menyinggung atau mengubah atau bagaimana? Tidak sesuai dengan bidang kompetensi kajian. Bagaimana? Itu relatif sih Pak, saya responnya. Bagi yang baik arti bukan, tetapi bagi orang lain itu beda. Berarti
sisi lain wah nggak sopan sekali. Pertama kali saya di Sumatera saya keluar. Jadi intinya, apakah memang dalam menyampaikan itu bebas atau memang harus menjunjung tinggi etika? Itu yang saya tanya. Etika ada. Etika harus ada. Yang responnya beda-beda. Oke, etika harus Cara ada. respon masing-masing. Oke. Kemudian ingin saya tanyakan, ini mengenai apa tadi ditanyakan penasihat hukum sudah, cuma saya ingin menegaskan dan membandingkan dalam pengkhotbah dalam agama Kristen ada yang namanya donasi, kemudian persembahan, persembahan kasih, ya kan? Itu kan digunakan hari-hari, dibolehkan ya. Ya. Apakah ahli tahu di dalam Islam Ustadz menerima amplop itu dibolehkan? Saya pernah dengar tuh. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Malah ikut di televisi itu. Pernah dengar. Kemudian dihubungkan dengan perkara ini, terdakwa dalam video pernah mengatakan begini, rukun Islam, saya potong aja cepat. Sebelum lebaran itu kan upahnya ustad, gajinya ustad, dia pada kumpul peras kilo 2 kilo, kumpulin ada yang diganti dengan duit, kumpulin hehe, aduh politik itu untuk cari makan, ustad, hehe, haleluya, nyata tak dibongkar sama Muhammad kece ya, satu. Yang kedua, memang punya bisnis setiap habis khotbah dapat angpau, makanya panggung itu dipertahankan mati-matian. Terus memberangkatkan haji, satu orang dapat komisi sekian juta, lumayan yang berangkat haji di sana, cium-cium batu, putar-putar batu dan pakai batu balik ke Indonesia. Yang ingin saya tanya, ini kan kalau lihat konteks setiap ceramah dapat, ya, apakah dalam acara agama Kristen itu sesuatu yang salah atau memang dalam propaganda karena kita juga belajar agama Islam itu sebenarnya salah, ada yang dipermasalahkan atau bagaimana? Salahnya di motivasi. Motivasi salah, kita motivasi bagaimana? Yang penting bukan mata pencarian. Yang penting nggak ada kejadian. Jadi kalau menerima itu wajar, Ya sah-sah saja. sah-sah saja. Itu tidak boleh dipermasalahkan sebenarnya. Korbannya mau tanya amplop itu salah. Dari mana amplop dibeli ke sistemnya begitu ya sah-sah saja. Oke. Karena proporsional. Oke. Kalau saya cek ya 12 dia aja di sana. Oke. Saya sering diajak juga di. Tapi dalam agama Kristen juga ada seperti itu ya. Ya, sama.